menggali dulu apa penyebab permasalahan Doni ini buat seperti ini. Nah, kalau kita melihat contoh kasus yang ada ini, Mama, mari kita lihat satu-satu dan kita kaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Right? Ada 5 tadi kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini selalu berkaitan dengan makanan, minuman. Nah, kalau kita lihat dari contoh kasus tentang Ibu Ambar dan Doni tadi, melihat dari kebutuhan bertahan hidup tadi ini, ada sesuatu hal yang ingin Doni penuhi dari 5 kebutuhan dasar ini. Ya, jika jawaban Doni itu ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni saat itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka ketika kita menangani kasus seorang anak, kita sebagai guru, Mama, harus bisa melihat juga kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid kita ini. Tidak harus menjudge bahwa kamu salah, tidak. Tetapi kembali ke belakang melihat setiap kebutuhan yang dimiliki oleh anak dan ingin dipenuhi. Yang kedua itu ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini tentunya berkaitan dengan perhatian, cinta yang kita berikan untuk kita punya anak ini. Jadi apabila dia menjawab, kenapa kamu melakukan ini, Doni? Alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia. Ketika seorang anak mengganggu temannya di kelas, maka dia membutuhkan perhatian dari temannya. Mungkin di rumah dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga di kelas buat ulah dengan cara mengganggu temannya, sehingga temannya ini bisa memperhatikan dia. Tentunya dia senang karena orang tuanya ini punya perhatian untuk Doni. Yang ketiga tentang pemenuhan atas kekuasaan, kemampuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi lebih terampil, menjadi lebih kompeten dan diakui. Nah, dalam kasus Doni tadi, jawaban Doni apabila dia menjawab merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti setiap keinginannya, maka sebetulnya Doni ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berarti dia sudah bisa menguasai dia punya teman, dia bisa kendalikan dia punya teman. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Berkaitan dengan kemandirian untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam kasus Doni dan Ibu Ambar, mungkin dia bosan dengan bekal yang dia punya mama buat setiap hari. Mungkin dia punya mama tiap hari hanya buat telur dadar saja. Dengan asnya ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kasus Doni tadi, iseng saja dia buat itu. Dia buat itu dengan temannya, dia iseng saja. Dia senang kalau melihat teman-teman punya wajah kesal atau marah dengan dia. Maka dalam hal ini Doni berikutnya berkaitan dengan ini semua tadi, Mama, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar kita sebagai guru. Jadi kita semua ini sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama itu adalah sebagai seorang penghukum. Ketika kita berada di posisi sebagai seorang penghukum, yang kita lakukan adalah membuat hukuman. Seperti yang saya jelaskan di awal. Nanti akan bertanya, saya tidak mengerjakan PR kok, saya disuruh membersihkan WC, kan tidak ada hubungannya toh Bapak Mama? Tidak ada hubungannya ketika seorang anak itu tidak mengerjakan PR tapi disuruh membersihkan WC. Nah, sebenarnya baiknya di sini ketika dia tidak mengerjakan PR, kita tanya kenapa tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Mungkin ada alasan-alasan di balik itu ketika dia tidak mengerjakan PR. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk karena kita selalu membuat dia, karena kau tadi jadi begini, karena kau jadi begitu. Jadi anak ini merasa bersalah terhadap apa yang biasanya kita sebagai guru ini menyampaikan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah begini. Biasa toh kita buat ini toh Mama? Terus berapa kali kok saya harus ingatkan kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi anak ini merasa bersalah terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang berikutnya ada posisi kita sebagai teman. Ya, mungkin kebanyakan kita sudah memposisikan ini sebagai teman.
dalam acuannya bahwa teman, menurut saya teman seringkali memberikan imbalan untuk teman. Iya teman, kalau teman yang punya sesuatu berarti temannya datang untuk berteman. Tetapi kalau temannya ini sudah tidak punya sesuatu, teman yang lainnya menjauh. Nah, dalam hal ini teman biasanya memberikan suatu penghargaan. Nah, kalau kita posisi kontrolnya sebagai guru, kalau kita ingin meminta bantuan kepada anak murid, tolong bantu saya, bantu bapak dulu atau bantu ibu dulu, supaya begini, supaya begitu, demi bapak, demi ibu. Nah, itu kata-kata yang sering dilontarkan ketika kita memiliki posisi kontrol itu sebagai seorang teman. Tetapi ada hal negatif dari posisi kontrol sebagai seorang teman terhadap anak didiknya ini, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, maka muridnya akan merasa kecewa. Ketika kita tidak membantu dia dalam posisi sebagai teman, berarti yang dia lontarkan berarti bapak ibu guru ini bukan teman saya. Nah, yang berikutnya ada posisi sebagai monitor atau pemantau. Ya, saya rasa ini kita semua juga sudah menjalankan posisi sebagai monitor dan sebagai pemantau. Biasanya ini kita mencatat tingkah laku anak-anak, baik yang positif maupun tingkah laku yang negatif. Nah, posisi pemantau atau monitor ini sudah dekat sekali dengan posisi sebagai seorang manajer. Dalam posisi pemantau ini biasanya kita, atau kata-kata guru itu biasanya bertanya tentang peraturan di kelas itu seperti apa. Apa yang telah kamu lakukan? Ketika kamu membuat kesalahan, sanksi apa yang harus kamu dapat atau konsekuensinya bagaimana? Seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin dalam hal ini kita di sini sudah buat catatan kasus melalui buku BK biasanya. Kalau kita berkelas biasanya buat itu melalui buku BK. Yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi utama kita sebagai guru, Bapak Mama sekalian. Posisi utama kita sebagai guru adalah harusnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi seorang manajer. Ya, posisi manajer. Ini posisi yang paling utama dari 5 posisi ini. Yang baik yang harus kita gunakan adalah posisi kita sebagai manajer dan juga sebagai pemantau. Tapi yang paling penting untuk kita sebagai seorang guru, sebagai posisi kontrol yang harus kita gunakan adalah posisi sebagai seorang manajer. Manajer di sini adalah sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan. Selamat pagi, Lia. Tadi kita dan teman-teman sudah buat tentang kesepakatan kelas. Lia tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Peraturan yang ada di dalam kelas. Oh, peraturan yang ada di dalam kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat untuk siapa? Murid dan guru. Oh, untuk ibu guru dan juga untuk murid. Senang tidak dibuat kesepakatan kelas? Senang. Kenapa senang? Karena bisa menjaga ketertiban di dalam kelas. Oh, karena kesepakatan kelas ini bisa menjaga ketertiban yang ada di dalam kelas. Boleh dilanggar tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar? Ditegur. Oh, kalau dilanggar hanya boleh ditegur. Boleh diberi sanksi atau hukuman? Tidak boleh. Oh, kalau kesepakatan kelas ini dilanggar, maka hanya boleh ditegur dan tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Baik, sudah. Terima kasih, Lia.